Kita berada di part terakhir dari seri Know, Build, Grow Your Personal Brand. Dan ini adalah part terakhir, tapi ini juga ada bonus partnya buat kalian semua ya. Jadi di sini kita akan belajar cara kita membangun personal brand kalian di social media, pokoknya segala sesuatu dengan mendetail. So it's called the building phase. Alright, let's go guys. Oke, pertanyaan pertama, kalian udah tahu itu cerita kalian. Kalian udah tahu personal brand yang pengen kalian bangun. Tapi personal brand kalian itu siapa sih? Masa sih kalian mau bikin personal brand tapi nggak ada audiensnya? Kan nggak bisa. Jadi di sini kita akan bikin audience base. Kita akan belajar bikin audience base dengan sebuah perjalanan dan pertanyaan. Aku punya 2 pertanyaan untuk memulainya. Yang pertama, kamu itu pengen pesan kamu itu relate sama siapa? Kamu pengen connect sama siapa? Misalnya kamu seorang ibu rumah tangga yang menjual beberapa produk rumah dan kamu pengen relate sama ibu rumah tangga lainnya. Oke. Atau single moms, atau working moms, terserah. Dan setelah kamu tahu kamu pengen connect sama siapa, coba kalian pikirin, kira-kira what is their needs? Apa yang mereka butuhkan? Dan apa yang mereka ekspektasikan dari kamu? Kalau kamu pengen share lebih banyak tentang apa yang kamu kerjakan. Atau apa yang kamu jual sebagai seorang personal brand. Kamu bisa dikenal jadi cewek yang jual catokan. Atau kamu bisa dikenal jadi cowok yang rekomenin moisturizer paling baik. Kalian pengen target komunitas yang suka skincare, misalnya. Apa sih needs mereka? Apa sih expectation mereka? Alright? Kalian bisa balik lagi nanti. Oke, sekarang aku udah breakdown ini jadi 6 step ya. Dari membangun audience base kita. Yang pertama kita mulai dari punya brand identity kita. Kita udah membangun itu tadi di sesi sebelumnya di bagian discovery. Kita punya mission, values, dan apa yang what we stand for. Jadi apa yang ada di sini kita pengen nge-attract orang yang like-minded sama kita. Kayak tadi aku bilang kayak ada seorang yang jago share everything about skincare, about moisturizer. Mereka pengen attract komunitas yang suka skincare. So, you wanna attract the like-minded individual. Dan kemudian kalian mengetahui apa yang buat kamu unik. Yang tadi misalnya dia ahli dalam mencari moisturizer. So, like, banyak orang yang share tentang skincare, tapi spesifikasi yang cowok ini jago everything about moisturizer. Jadi itu adalah one thing yang bikin dia stand out. Jadi perspektif dia, cara dia mungkin skill dia mengerti tentang tekstur moisturizer dan approach dia dalam sharing itu jadi bagian yang unik. Know your unique selling point. Kemudian dia tahu apa sih audience needs and pain points. Misalnya tadi yang skincare itu. Jadi dia menyadari kalau banyak orang yang nggak mau pakai moisturizer karena mereka merasa ribet atau mereka merasa moisturizer bikin kulit mereka lengket. Jadi dia tahu apa sih yang kira-kira dikeluhkan oleh audiens dia tentang moisturizer sampai orang nggak mau pakai moisturizer misalnya. Atau komunitas skincare tuh nggak suka pakai moisturizer. Itu adalah contoh ya. Kemudian setelah dia tahu itu dia ambil lah data-data yang ada, dia ngecek tentang di Indonesia kenapa orang nggak pakai moisturizer, kenapa orang yang suka skincare bisa mau pakai retinol, bisa mau pakai ini, mau pakai itu, tapi kenapa dia nggak mau pakai moisturizer atau nggak mau pakai sunscreen? Dia mempelajari itu dan ini bakalan uh, memberitahu dia banyak banget hal dan bagaimana cara dia bisa berkomunikasi dengan orang. Dia tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ekspektasikan. Di sini setelah dia punya datanya, dia bisa tahu apa yang bisa dia sampaikan supaya orang-orang ini mau mendengar dia. Dan setelah itu kamu bisa membangun personal kamu, membangun personalized customer personal kamu. Kamu bisa pikirin apa sih goal mereka, kenapa mereka ada di komunitas skincare. Misalnya mereka mau punya glass skin. Apa sih tantangan untuk mereka punya glass skin? Karena tekstur-tekstur kulit orang tuh berbeda-beda. Apa sih preferensi mereka? Mereka nggak suka moisturizer yang lengket-lengket, atau mereka nggak suka moisturizer um, yang benar-benar kayak berat banget. So, everything. Dan kamu harus membangun personal brand itu dengan partly kamu harus terfokuskan pada needs mereka. Nah, kemudian setelah kamu mulai membangun beberapa ideologi ini, kamu pengen tes audience ini, kamu bisa mulai engage sama mereka. Karena semakin kamu berbicara lebih banyak dengan target audience kamu, kamu akan semakin memahami apa yang mereka butuhkan, dan itu bisa jadi inspirasi-inspirasi kamu untuk kedepannya. Oke?
Nah, kalau kalian udah di fase itu, kalian udah tahu kalian mau target siapa, kalian pasti mikir kalian mau sharing di mana? TikTok, Instagram, YouTube, BeReal, LinkedIn. Nggak tahu kan? Banyak banget platform yang bisa dipilih. WeChat juga bisa. Pokoknya banyak pilihannya. Pinterest juga bisa. Lemonade juga bisa. Pokoknya banyak ya pilihan yang ada. So, sebelum aku bahas tentang platform mana ada, bagaimana cara memilih platform, aku mau bilang dulu kalau misalnya apapun bidang yang mau kamu pilih, tolonglah buat LinkedIn, oke? Kenapa? Tolong buat LinkedIn karena LinkedIn itu adalah social media di mana kita semua profesional tuh berada di sana. Jadi punya personal brand itu kalau nggak punya LinkedIn itu juga susah. Jadi kalau misalnya kamu punya LinkedIn itu lebih bagus. Jadi selain orang bisa melihat kredibilitas kamu, personal brand kamu di sosmed-sosmed lainnya, Instagram, TikTok, Snapchat, atau apapun, kalau punya di LinkedIn juga itu lebih bagus. Orang bisa tahu background kamu, cerita hidup kamu, skill set kamu, post kamu, nada kamu, lebih banyak lah mereka bisa mengetahui dari kamu dari sisi profesional. Alright? Gimana cara buat LinkedIn? Oke. Ini adalah apa yang harus kalian perhatikan ya. Buat LinkedIn itu nggak buat account aja kayak akun sosmed lainnya. Tapi yang pertama, foto kalian itu harus profesional. Jadi kalau kalian nggak punya foto yang profesional, kalian bisa pakai Remini atau Facelight tuh buat bikin AI dengan selfie kalian. Tapi kayak foto yang lebih profesional gitu. Dan itu juga ada fase free trial-nya, jadi bisa kalian pakai selama free trial, kalian bisa pakai free trial-nya, dan kalian bisa bikin foto-foto kalian. Terus kalau di LinkedIn itu kalian jangan berusaha bikin username yang unik-unik ya, pakai nama asli kalian, karena LinkedIn ini adalah platform profesional. Yang ketiga itu claim link kalian ya. Karena di LinkedIn itu banyak banget orang yang udah profesional banget profilnya, tapi mereka lupa claim link mereka. Link ini tuh kayak linkedin.com/in/username. Terus banyak orang nggak ganti dan nanti LinkedIn itu kasih username yang random banget dan panjang banget, itu nggak gitu enak untuk dilihat. Kemudian headline di LinkedIn itu harus langsung mendeskripsikan kamu tuh siapa. Pokoknya kalian kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa lihat aja LinkedIn-ku di LinkedIn itu langsung namanya Perlinglim. Terus kamu bisa feature achievement kamu atau portfolio kamu di profile kamu, terserah kamu. Kamu juga bisa, pokoknya isilah semua experience kamu, education kamu, training kamu, dan sebagainya. Kalau bisa ambil tes LinkedIn juga nggak apa-apa. Terus kamu bisa connect sama orang-orang yang merupakan target audience kamu, atau kamu pengen connect sama orang-orang yang like-minded, terserah kamu. Kamu bisa personalize juga, supaya orang mau connect sama kamu, dan juga kalau bisa kalian juga engage di LinkedIn sama orang-orang yang sepemikiran dengan kamu. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih cara kita memilih platform. Tadi kita udah belajar tentang target audience yang kita mau tujukan. Sekarang kita tinggal pilih. Karena semua platform itu punya market yang lebih besar dari satu generasi dan generasi lainnya. Misalnya Instagram dan TikTok itu banyak banget audiens yang muda. Bukan aku bilang kayak gak ada yang tua, tapi juga lebih banyak orang yang muda di Instagram dan TikTok. LinkedIn itu banyak orang yang profesional dan juga business oriented. Facebook punya diversity. Jadi kalian tinggal mikirin apa sih yang jadi platform terbaik untuk kalian sharing. Misalnya kalau tadi yang skincare itu mungkin TikTok. Karena TikTok tuh nggak melihat your history, you can still blow up anyway. Kemudian, apa sih tipikal konten yang pengen kamu create? Apakah foto, static, video, reel, short form, long form? Kamu harus mikirin itu semua. Juga saat kamu mau membuat konten, kalau kamu cuma mau bikin yang foto-foto, kamu bisa pakai Instagram. Tapi kalau kamu mau pakai video semua, kamu juga bisa bikin pakai Instagram sama TikTok. Atau kamu itu tipikal orang yang suka langsung kayak nge-live, kan juga bisa pakai sosmed-sosmed pada umumnya, tapi LinkedIn juga bisa. So, kamu harus mikirin baik-baik. Karena kalau kamu berusaha berada di semua platform, itu sulit kalau kamu cuma handle. Kalau kamu bisa, kamu mulai dengan 1-2 atau 2-3 sosmed lah. Jangan semua sosmed kamu masukin. Nanti kamu gak sempat repurpose dengan baik, nanti jatuhnya jadi bumerang. Kemudian, kamu bisa evaluate, kayak misalnya Instagram sama Pinterest itu penting banget buat dia tuh estetik. Atau LinkedIn itu penting banget, dia tuh kelihatan profesional. Kalau kalian suka yang kayak post-postnya pendek, kalian bisa pakai Twitter. Terus kalian bisa lihat, kalian bisa assess ya strength dari setiap platform. Misalnya kamu suka yang appealing content, kamu bisa lihat ke Instagram sama YouTube. Tapi kalau kamu sukanya konten yang lebih ke menulis atau pokoknya menulis, kamu bisa ke blog atau Medium. Terus kamu bisa belajar juga tentang engagement, kamu bisa nyaman ngepostnya tuh jam berapa, kamu bisa lihat, dan kamu bisa lihat target audience kamu itu paling aktif di mana kira-kira ya. Kalau misalnya kayak tentang skincare tuh di TikTok rame banget ya rata-rata aku lihat. Jadi cocok gitu kalau kamu punya account yang share tentang skincare, kamu share di TikTok, itu engagementnya tinggi karena banyak orang yang suka sama skincare, juga solid banget komunitas skincare yang ada. Kemudian
Kalian lihatlah orang-orang yang nge-share tentang skincare itu udah banyak di mana. Kalian bisa evaluate competition kalian. Kalian mau nge-share tentang branding misalnya. Berapa banyak sih orang yang udah ada di bidang itu? Kamu bisa analyze competition-nya. Mungkin sebagian orang itu mau masuk di salah satu sosmed yang belum banyak orangnya, tapi ada juga yang mau masuk tapi mau menjadi salah satu yang unique on top of mind atau sequentially unique. Jadi itu juga bisa jadi satu thing. Dan juga kalian bisa komitmen seberapa banyak. Kalau misalnya TikTok, kalau kalian baru mulai, kalian harus post dengan kuantitas yang tinggi. Itu juga harus dikonsiderasi kalian. Tapi juga ada platform yang kamu bisa nge-post 1 minggu sekali, tapi kamu bakal tetap dapat constant growth. Itu juga bisa jadi consideration kalian. Sekarang kita mulai. Gimana sih cara sebenarnya setelah kalian pilih platform kalian? Aku cuma bisa kasih kalian beberapa poin saat kalian mau memilih social media. Kalian mau pilih social media yang mana itu tadi. Dan kemudian kita menuju ke gimana sih cara kita mulai. Biasanya kalau kalian lihat nge-post-post aku tuh banyak kan yang aku share, kita bisa mulai dengan pick niche. Tapi di sini kita udah tahu niche kita tuh apa. Kita udah tahu apa yang pengen kita share. Kita udah tahu identitas kita itu apa. Jadi kita nggak usah mikir nih lagi karena kita udah tahu kita mau nge-share tentang apa. Kita udah tahu audiens kita udah tahu everything. Jadi di sini aku mau sharing tentang apa yang penting saat kita udah membuat social media profile. Terserah. Aku ambil contoh Instagram aja di sini. Kalian bisa bikin Instagram atau pakai social media kalian Instagram yang udah ada, terus kalian bisa optimize bio kalian. Terserah. Ini adalah gimana aku suka guide klien aku buat bikin profile. Kemudian yang ketiga itu profile. Jadi kalau profile picture social media tuh aku sangat rekomenin untuk kamu dan backgroundnya tuh solid color. Kalau pemandangan juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan yang kayak hectic gitu loh. Kalau aku suka yang lebih bersih dan yang lebih bersih juga direkomendasiin pada umumnya. Dan solid kali gini kamu bisa bikin di Canva. Kemudian kamu bisa post di format-format yang berbeda. Dulu aku juga ada beberapa kali nge-post static post, tapi lebih sering aku nge-post reels ya. Kayak 99% or 95% of Earl Essentials tuh reels semua. Karena menurut aku reels works the best in this account. Kalau aku ada Instagram satu lagi tuh rata-rata kayak reelsnya tuh bakal unblock. Yang bakal kayak lebih bagus engagementnya tuh kayak apa namanya post yang static atau carousel. Jadi aku post itu. Dan post caption itu bisa yang short, bisa yang long, bisa yang medium, terserah. Dan juga aku tes terus untuk belajar. Dan aku selalu kembangin. Terus aku pakai hashtag yang relevan pas-pas baru mulai. Kalau baru-baru pakai hashtag. Tapi kalau udah lama, hashtag itu menurut aku nggak terlalu penting. Dan juga hashtag ini punya strategi tertentunya juga. Dan juga konsisten dan juga belajar performance dari post-post kita yang ada. Dan sekarang kita mau bangun visual identity kita. Jadi visual identity itu literally apa yang bisa, pokoknya like everything you see lah. Kalau kalian udah punya brand identity kalian, sekarang kalian butuh visual identity. Jadi ini contohnya lah, kayak warnanya, fontnya, kalian vibe yang kalian mau berikan, tone dari brand kalian tuh apa sih energi yang pengen kalian berikan. Pokoknya ini semua. Kalian bisa screenshot ini biar kalian bisa mikirin nanti ke depannya gimana. Ini contohnya. Dan kemudian tinggal nge-post. Ini contoh lagi, aku pakai Instagram lagi buat nge-share karena menurut aku lebih mudah karena kalian semua kenal aku juga dari Instagram. Kalian bisa pakai visual identity yang udah kalian bangun di slide sebelumnya ini untuk bikin ini. Ini adalah salah satu contohnya. Terus ini contohnya aku bikin first post ini pakai introduction. Tapi juga ada orang yang bikin introduction di fourth post. Mereka mau nge-post 3 hal tentang expertise mereka dulu baru mau memperkenalkan diri. Itu juga bisa, terserah kalian what works for you. Terus kamu bisa membangun content pillar buat kamu bisa bikin apa sih kamu pengen ngepost tentang sesuatu yang lucu, sesuatu yang educational, promotional, community. Pokoknya kamu bisa nentuin konten pilar kamu tuh mau gimana. Terus kamu bisa bikin IG story yang banyak di sini. Kayak TikTok juga bisa bikin story, LinkedIn juga bisa bikin story. Jadi kamu bisa bikin stories biar orang lebih dekat dengan kamu. Dan if you want to sell something in the future, if you have the connection with people, it will be so much easier and so much better. Dan juga kamu harus belajar tentang konten dan trends. Kamu bisa lihat di Creative Ad Center-nya TikTok. Pokoknya itu kamu bisa mendapat inspirasi-inspirasi yang baik. Alright? Oke. Itu aja untuk part 3-nya. Kita akan bahas tentang part 4. Part 4 ini tuh potential. Ini tuh gimana kamu bisa memaksimalkan personal brand kamu sampai semaksimal-maksimalnya. Alright? Kalau kamu udah membangun semua ini, kamu udah mulai social media kamu, sekarang gimana yang berikutnya? Ya, kayak apa yang harus kamu lakuin setelah kamu punya personal brand, kamu udah mulai create konten dan sebagainya. Network. Kamu perlu networking. Jadi networking akan bantu kamu dapetin opportunity, kesempatan-kesempatan di luar sana, dan kesempatan itu kadang kamu cari, tapi kadang kalau kamu punya personal brand yang baik, kesempatan yang cari kamu.
Itu kalau kamu juga network sama orang, kamu akan terus belajar, kamu akan terus develop, karena kamu akan punya skill set dan pengalaman dan pelajaran baru dari orang-orang lain. Terus kamu bisa expand visibility kamu, orang bakal lebih kenal kamu, nama kamu akan semakin besar, dan kemudian kamu bisa punya credibility yang lebih besar dan lebih besar lagi. Kalau kamu udah kenal lebih banyak orang hebat, ya orang hebat lebih bagus lagi, kredibilitas kamu naik. Dan gimana caranya kita network? Kamu bisa network di offline event, kamu bisa ke event-event tertentu. Misalnya kalian suka wirausaha, kamu bisa ke event wirausaha. Kayak di Jakarta kini ada yang namanya TES. Terus kalian juga bisa ke online event. Tapi kalau aku sendiri, aku bukan tipe orang yang suka ke networking event. Tapi aku lebih suka ke event tertentu, terus kenalan sama orang-orang yang lebih tertarik dengan bidang-bidang yang aku tertarik, yang aku juga tertarik. Karena kalau networking itu kan big pool ya, random banget orang-orang yang datang dari berbagai bidang. Bisa juga kalau kamu mau expand di lebih banyak bidang, tapi menurut aku lebih suka ke bidang spesifik yang aku pengen cari. Terus kalau kalian juga bisa kenalan sama orang lewat LinkedIn. Kalau aku saranin pakai personalized invite, itu kayak invite khusus gitu. Dan kalau kalian nggak tahu cara mau kirim apa, kalian bisa scan ini langsung dapat approach and resource template. Atau kalian bisa langsung download aja di bawah, di resource template bagian bawah. Terus kamu bisa reach out ke orang lewat DM Instagram atau DM TikTok, terserah. Kamu bisa ngobrol sama orang, aku suka banget sama satu post kamu, aku punya pendapat ini. Kamu juga bisa, dan itu bisa menghubungkan kamu. Dan yang terakhir, kamu kalau orang ngepost, kamu komen, atau kamu ngepost, kamu ngepost, ada yang komen, kamu reply. Itu juga bisa jadi bangun koneksi sebenarnya sama orang. Dan yang paling penting dari membangun personal brand adalah jadilah diri sendiri. Just be yourself, karena itu penting banget. Tujuan kita membangun personal brand adalah untuk stand out, ya, untuk jadi orang yang berbeda. Dan hanya karena orang punya personal brand yang jauh lebih keren, brandingan diri mereka, portray yang mereka create untuk diri mereka sendiri lebih keren, jangan kita berusaha jadi mereka, karena tujuan kita membangun personal brand adalah untuk menjadi berbeda dan untuk menjadi diri kita sendiri. Alright, itu aja. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu bisa komen. Um, Kamu bisa komen. Atau kamu bisa book strategy call sama aku. Nanti aku taruh aja linknya di bawah. Atau kamu bisa DM aku kalau kamu punya pertanyaan mengenai personal brand yang belum terjawab di sini dan kamu mau jawab, dan aku bakal bahas kalian secara gratis kok. Oke? Dan let's connect kalau kita belum terconnect dan kamu punya mau resources lebih banyak lagi, kamu bisa ke sana. Aku juga ada creator starter pack di sana yang bisa kamu nikmati, yang bisa kamu pelajari. Dan LinkedIn aku adalah Perling Lim, Instagram aku juga ada YouTube, nama aku Perling Lim. Alright, itu aja sekiranya dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton ini, dan I hope it is useful for you guys. Bye-bye.